Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Saat ini saya berada di Masjid Tenda. Ini tadinya dikenal Masjid Tenda At-Tabayun di Komplek Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Pembangunan masjid ini menjadi polemik ya karena sempat mendapat penolakan oleh sekelompok warga. Padahal pendirian masjid di perumahan ini sudah menjadi keinginan warga di sini. Hingga 30 tahun sebenarnya mendambakan ada masjid di komplek perumahannya. Namun karena memang warga Muslim di sini adalah minoritas ya, dari 2.000 warga yang ada di komplek perumahan ini tercatat ada 300 yang Muslim ya. Dan sisanya non muslim sehingga termasuk minoritas. Namun jika 300 warga ini ditambah yang non muslim pastinya mempunyai sopir atau asisten rumah tangga yang juga muslim yang tentunya membutuhkan masjid atau rumah ibadah jika ingin melaksanakan sholat 5 waktu ya begitu, sehingga dirasa perlu untuk mendirikan masjid di komplek perumahan ini. Namun ternyata pendirian masjid itu tidak mudah begitu karena ada sekelompok warga, ada 10 RT yang mengklaim mewakili 292 warga yang mengatakan menolak pendirian masjid ini dengan alasan sebenarnya tidak masalah dengan pendirian masjid. Hanya mempermasalahkan karena masjid ini didirikan di lahan ruang terbuka hijau. Tentunya ini menjadi polemik karena sebenarnya ruang terbuka hijau tempat Masjid At-Tabayun berdiri saat ini adalah milik Pemprov DKI. Dan panitia pembangunan Masjid At-Tabayun sudah meminta izin ya, sudah mengantongi izin dari Gubernur DKI dari Pemprov. Dan itu diperoleh tidak dengan mudah ya, dan sudah menyewa lahan ini. Lahan ini seluas 1.000 lebih ya meter persegi dan 400 meter yang digunakan untuk pendirian Masjid At-Tabayun ini. Namun pembangunannya nanti ada 750 meter ya luas bangunan karena akan dibuat 2 lantai. Jadi hanya sekitar 40% lahan yang akan digunakan sebagai rumah ibadah ini. Dan ini sudah mendapat izin dari Gubernur DKI. Di samping sebenarnya di lahan yang sama di ruang terbuka hijau ini juga didirikan kantor RT begitu ya. Jadi Masjid At-Tabayun ini bukan satu-satunya bangunan yang berdiri di ruang terbuka hijau karena sebelumnya sudah berdiri kantor RT di mana ketua RT-nya itu keberatan dengan pendirian Masjid At-Tabayun. Jadi di sini ironisnya sehingga warga di sini tetap ya bersikeras untuk membangun masjid di lahan ini ya. Meskipun alasan dari pihak-pihak yang tidak setuju dikarenakan sebenarnya pihak developer telah menyediakan lahan ya sekitar 400 meter atau ya 400 meter, sekitar 250 meter dari letak Masjid At-Tabayun ini. Namun warga menolak begitu ya yang mendirikan Masjid At-Tabayun ini dikarenakan lokasi yang disediakan oleh pengembang tersebut disebutkan untuk pendirian rumah ibadah, tidak disebutkan untuk masjid. Jadi 400 meter persegi itu akan dibagi untuk 6 agama begitu sehingga dirasa kurang. Untuk itu mereka memilih untuk mendirikan lokasi Masjid At-Tabayun di lokasi ini. Dan itulah yang menyebabkan atau awal mula pertentangan pendirian Masjid At-Tabayun ini. Sehingga puncaknya ketika 2 hari sebelum Ramadan kemarin panitia mendirikan tenda ini. Sehingga disebut Masjid Tenda ya. Karena mereka rindu terlalu lama menunggu ada masjid, menjelang Ramadan mereka mendirikan tenda untuk masjid temporary begitu ya. Dan alhamdulillah hari ini Masjid Tenda At-Tabayun akan segera menjadi masjid permanen, insya Allah. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, memasuki areal pembangunan Masjid At-Tabayun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Ya, inilah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, diterima langsung oleh FKUB DKI, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan juga diberi tanda selamat datang ya, akan dikalungkan oleh FKUB Jakarta Barat.
sebagai ucapan selamat datang di Masjid At-Tabayun, Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Dikalungkan oleh Ketua FKUB Jakarta Barat, Bapak Kiai Haji Ujang Badri, kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Dan acara akan segera kami mulai. Kami persilahkan kepada Gubernur DKI, Bapak Haji Anies Baswedan. Ya, mengingat waktu yang singkat, kami akan segera memulai acara ini. Ya, kami persilakan semua tamu undangan yang berstiker hijau untuk duduk di dalam tenda dan sisanya bisa menempati sajadah yang digelar di luar tenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Uus Kuswanto. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Masjid At-Tabayun, Bapak Ilham Bintang. Yang kami hormati Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang saat ini juga bergabung melalui Zoom karena berada di Surabaya. Kemudian yang kami hormati Kiai Haji Munahar Mohtar, Ketua MUI Jakarta Barat. Ketua MUI DKI ya, mohon maaf. Dan selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Astamar, FKUB DKI, dan para ulama dan tamu undangan lainnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini meskipun di tengah-tengah pandemi ya. Sehingga acara ini memang dibatasi hanya 40 orang saja tamu undangan, selebihnya berada di luar dan mengikuti melalui Zoom. Baik, acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayun Taman Villa Meruya, Jakarta Barat hari ini Jumat 27 Agustus 2021 segera dimulai dan acara akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117 hingga 120 oleh Ustadz Zainal Askin. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqawmin
ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Zainal Askin. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pembangunan Masjid At-Tabayun, Bapak Haji Marasakti Siregar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat perkenannya, izinnya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tenda kami, tenda At-Tabayun. Selamat datang Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, juga rombongan jajaran Pemprov DKI dan wilayah yang dipimpin oleh Wali Kota Uus Uskanto. Selamat datang juga untuk Bapak para alim ulama. Saya ingin menyapa Ketua Umum MUI Pusat yang sekarang ada di Surabaya via Zoom. Selamat bertemu Pak Kiai, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pak Kiai telah menguaskan beberapa pengurus PMUI untuk ikut dalam acara hari ini. Itu isyarat bahwa MUI Pusat mendukung kami untuk membangun masjid. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Dari MUI Pusat sudah hadir di sini Bapak Khalid Nafis, kemudian Pak Ihsan Abdullah. Pak Khalid Nafis nanti akan bertindak sebagai imam dan khotib pada sholat Jumat kita. Kemudian Pak Ihsan Abdullah, Dr. Ihsan Abdullah, Wakil Sekjen MUI akan mewakili Kiai Miftatul Akhyar dalam peletakan batu pertama dan menandatangani prasasti. Terima kasih juga semua para tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure, para guru, para ustadz kami yang membimbing kami dan memberi kami semangat untuk membangun masjid. Setelah 30 tahun kompleks ini berdiri dan memang tidak ada masjid, kami mengusahakannya itu Pak Gub 3 tahun yang lalu. Dan melalui jalan yang cukup berliku, meskipun sebenarnya banyak sekali orang yang ingin mendukung. Jalan berliku itu kami tempuh dan masih tetap dengan proses yang prosedural sekali dan melalui proses musyawarah juga mufakat dengan semua saudara-saudara kami di Taman Villa Muria. Tapi mungkin karena kecil jadi dianggap ya begitulah. Saya tidak akan mengungkapkan itu, tapi akhirnya setelah ada kesepakatan kami masih digugat. Yang digugat sebenarnya Pak Gub. SK yang diberikan kepada kami itu dianggap sebagai banyak sekali melanggar peraturan
peran kami meriksanya itu sudah melalui proses yang menurut kami sangat lama dan berbelit-belit. Baiklah, selamat datang ke tenda kami Pak Gub. Ini tenda yang kami bangun April tahun lalu ketika memasuki Ramadan. Karena proses di FKUB belum selesai, sementara Ramadan masuk dan kami sudah betul-betul ingin memiliki masjid, maka kami bangun tenda ini dan alhamdulillah sudah kami jadikan tempat ibadah kami di sini sampai hari ini. Dan sudah kami terapkan juga dia seperti masjid jami. Semuanya berjamaah di tempat ini, kemudian ada sejumlah kegiatan-kegiatan peribadatan, ada kajian subuh setiap minggu, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya, yaitu sumbangan kepada anak yatim, dan menampung beberapa kegiatan-kegiatan ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Insya Allah kegiatan itu akan menjadi awal daripada kalau masjid kami itu akan dibangun nanti. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sudah mendukung kami. Salam dari para supir, para pembantu rumah tangga yang ada di sini. Ada 527 kepala keluarga di sini dan kami sebenarnya cuma 10% dari itu. Tapi di semua keluarga itu ada warga muslim yang memerlukan tempat masjid untuk sembahyang. Itulah yang datang kepada kami, Pak Gub, menyampaikan salam mereka, terima kasih yang tiada terhingga bahwa akhirnya tenda ini ada dan masjid itu akan kami bangun. Insya Allah akan kami bangun dengan kekuatan kami. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kami memang agak mempus rencana pembangunan masjid ini karena kami sudah bertemu, berkolaborasi dengan teman para arsitek muda dipimpin oleh Pak Rudi dan kawan-kawan. Kemudian berkolaborasi juga dengan, kebetulan ada arsitek kami yang muda di Melbourne sana, Suri Adlina, putrinya Pak Ilham Bintang. Ada kolaborasi itu, nanti bisa kita lihatkan bagaimana mereka menampilkan arsitektur dan desain dari masjid ini. Masjid ini akan menjadi ikonik daripada apa yang selama masjid yang ada. Insya Allah. Kami mohon doa restu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tiada yang kami bisa katakan, mohon doa restu, mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung dengan cepat. Dan kalau perencanaan kami yang ada adalah sekitar 7 bulan. Kalau 7 bulan itu berlangsung, insya Allah pada bulan Ramadan yang akan datang, kami bisa berjamaah, bersolat atau beribadah di masjid yang namanya Masjid At-Tabayun, bukan lagi tenda At-Tabayun. Demikianlah sekedar laporan kami. Terima kasih atas bantuan Pak Gubernur dan juga semua pihak di FKUB, DKI Jakarta Barat dan sebagainya, juga instansi. Ada 7 atau 8 instansi yang kami mesti lalui sehingga prosesnya agak cukup lama. Tapi alhamdulillah semua sudah selesai Pak Gub, dan kemarin kami sudah menerima sertifikat izin prinsip persetujuan Masjid At-Tabayun dan siap untuk dibangun. Mohon bantuan juga kalau ada yang mau memberikan donasi. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Marasakti Siregar, Ketua Pembangunan Masjid At-Tabayun. Luar biasa, tadi sempat emosional ya, mungkin sedikit terharu ya, karena akhirnya hari ini akan segera dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayun. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Masjid At-Tabayun, Bapak Haji Ilham Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI, Bapak Dr. Anies Baswedan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang sangat dicintai oleh warga Jakarta Barat. Beliau ada di sini beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang ada di wilayah Jakarta Barat. Dan yang terhormat Bapak Kiai Profesor Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang saat ini mengikuti acara melalui siaran Zoom dari Surabaya. Para hadirin, para habib dan alim ulama yang saya muliakan dan semua tamu undangan. Terima kasih, selamat datang. Selamat datang Pak Gubernur mengunjungi tenda Arafah ini namanya Pak Gubernur. Warga sini menyebut tenda Arafah karena warnanya putih
dan mengingatkan jamaah pada tenda-tenda di Arafah pada musim haji yang kebetulan sudah 2 tahun ini kita tidak bisa kunjungi. Pak Gubernur, Masjid At-Tabayun ini proses izinnya sekira tidak berlebihan untuk mengatakan terlama di dunia. Bukan hanya terlama di Indonesia, Pak Gubernur. Itu melewati 3 wali kota di Jakarta Barat. Mulai dari Pak Anas Effendi, Rustam Effendi, dan Pak Uus Kuswanto. 3 wali kota dilewatin, baru keluar izin jadi zamannya Pak Uus Kuswanto. Tepuk tangan buat Pak Uus Kuswanto. Pada waktu 2018, saya ketemu Pak Anas Effendi. Pak Anas, saya mau mengajukan izin kepada Pak Gubernur untuk minta tarik tanah untuk dibangun masjid. Ada tempatnya, ada tempatnya. Udah nggak usah repot-repot bikin izin bang, bangun aja, gue yang pasang badan. Nggak bisa begitu Pak Wali, saya ini wartawan harus memberi contoh taat pada peraturan perundang-undangan. Dan Pak Gubernur Anies Baswedan itu sahabat saya, harus saya jaga juga untuk menaati peraturan perundang-undangan. Jadi sampai kita mengikuti seluruh itu, dan memang repotnya minta ampun Pak Gubernur. Aduh, habis waktu itu ngurusinnya. Ya. Aduh, tapi karena ini masjid yang kita mau urus, kita berharap menjadi bekal di kemudian hari di akhirat nanti, maka kita bertekad mengurusnya. Jadi ini masih digugat di PT UN, ya. Tetapi majelis hakim pada sidang tatap muka pertama tanggal 27 Juli 2020, biar ini paham semua, bahwa karena SK Gubernur itu sudah Anda kantongi panitia, izin-izinnya sampai FKUB yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memberi izin rumah peribadatan, silakan bangun. Sekarang juga Pak, tanggal 27 Juli, tapi kita belum berani kan, belum dapat izin Pak Gubernur. Jadi alasannya karena SK Gubernur itulah hukum tertinggi di dalam memajungi pendirian Masjid At-Tabayun ini. Kalau kami kalah, banding. Kalah lagi, kasasi, dan seterusnya. Sampai kiamat, masjid berdiri. Kira-kira begitu Pak. Pak Anies, masjid ini berdiri di atas lahan, sebenarnya lahan Fasos. Ada yang salah menyebut lahan RTH, padahal Pak Provinsi sudah merubah menjadi lahan Fasos. Itu akan dibangun 400 meter Pak, tapaknya. Bangunan 750 meter dengan desain yang Bapak lihat tadi adalah kolaborasi antara arsitek Saudara Rudi, anak muda, dengan arsitek yang baru lulus di Melbourne juga. Jadi koordinasi itu. Bernama Suri Adlina, itu putri saya yang bontot bungsu. Nah, biayanya sejak awal kita sudah membuat komitmen dengan antara lain Irjen Pol Dr. Burhanuddin Andi, Pak Marasakti Siregar, lalu kemudian Bapak Suhanto Sekjen Kementerian Perdagangan Pak Suhanto, ada namanya pengusaha Tanah Abang Pak Afrizal, ada Iwan Mulyono. Itu komitmen pertama kali kita mencari tanah. Lalu kemudian setelah dihitung, kami kemudian mendapatkan sumbangan awal dari seorang ibu, saya perkenalkan boleh Pak Anies? Ibu Ades Ilham Bintang bersama Ibu Diani Marasakti Siregar mengambil uang suaminya dari perusahaan Bintang Group, dia jadikan modal untuk yayasan membangun masjid ini sebesar 1 miliar. Alhamdulillah. Ibu-ibu senang ini, suami-suaminya ngurus masjid Pak Gubernur. Suami-suaminya ngurus masjid. Jadi beliau berharap menjadi kloter pertama masuk surga. Amin. Lalu kemudian sebelum itu ada Pak Dasat Latif, Dr. Dasat Latif. Dai kondang kita bantu juga. Dia bilang saya kasih 10 juta dulu karena izin dari Pak Gubernur belum keluar. Tapi setelah izin dari Gubernur, telepon saya call tinggi. Alhamdulillah. Dan dari PKS, dari Muhammadiyah pada bulan Ramadan.
Ini true story. Begitu kita umumkan Pak Gubernur akan datang meresmikan, datang pula seorang pengusaha, kawan lama saya Pak. Sama-sama dulu SMP di Menteng di Pekanbaru Barat. 50 tahun lalu itu berarti. Saya nyumbang bang 100 juta dulu. Kalau udah berdiri, udah Pak Gubernur nanti dia bilang, resmikan, saya akan bantu lagi. Namanya Sri Yuningsi. Sri Yuningsi. Itu pengusaha tuan tanah Pak Gubernur. Sebagian tanahnya di Cilincing itu kemarin dipakai untuk jalan tol Bitung, Cilincing Bitung, dan katanya tanah ada 15 hektar lagi tanahnya di Cilincing itu, depan Nagrek itu. Pak Gubernur juga incar untuk tempat pengolahan sampah. Saya nggak tahu, wallahu alam. Mudah-mudahan jadi. Ya, kalau Pak Gubernur memang pakai, saya perintahkan dia kasih Pak Gubernur. Ya kan, urusan dealnya bukan saya tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah yang saya muliakan, di sini juga ada menyusul kemudian setelah Pak Gubernur memberi green light bahwa akan meresmikan peletakan batu pertama, Saudara Fedal Juri Bintang, dia menyumbang 500 sak semen untuk fondasi. Dan itu akan ditambah lagi kalau misalnya Pak Gubernur sering-sering kemari, udah, ya, supaya dapat berkahnya gitu. Nah, kemudian disusul ada bantuan dari Sri Kandi lagi, namanya Ibu Ucu Setiawati. Mana Ibu Ucu? Dia bilang, saya bantu dulu 25 juta. Ini baru istrinya, belum suaminya. Oke, catat, deal. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, ada beberapa lagi yang saya ingin laporkan, bahwa selama pembangunan masjid ini, di tenda ini, ada kita kasih julukan Pak Gubernur, wali songonya Masjid Attabayun, yaitu Pak Erlangga. Mana Pak Erlangga? Pak Refli, Pak Andre Suyatman, Pak Ending Ridwan, sama lagi Pak Taufik, Apan Taufik, terus Pak Budi Harto, Pak siapa lagi? Mara Sakti udah pasti, itu imam besarnya, imam besar Masjid Attabayun. Terus kemudian dan banyak lagi ada Budi Harto, ada Andi Muhsinin dan lain sebagainya. Itu adalah wali songo. Dan yang penting lagi Pak Gubernur, saya perkenalkan ada seorang yang bernama bilangnya Masjid Attabayun. Orang yang pertama mengumandangkan azan di masjid ini, namanya Pandi, itu security di sini Pak, security yang ada di Masjid Attabayun ini, di Taman Film Maria ini. Pak Gubernur, saya kira itulah gambaran tadi tentang bagaimana segera mendapat respon dari publik. Yang namanya masjid, begitulah zimatnya. Ada Pak Deddy Miswar ya, Naga Monar. Pak Naga Monar pasti itu jarang dia keluar rumah Pak Gubernur. Kalau bukan untuk masjid, untuk apa dia keluar rumah itu? Itu pendidikan. Dan tentu saja tidak menghalangi kalau Pak Gubernur juga menyumbang secara pribadi atau secara dinas. Ya, alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ilham Bintang. Nggak tahu ini wali keberapa nih ya Bang Ilham ini. Nggak disebut tadi. Baik, acara selanjutnya seharusnya ada sambutan Ketua Umum MUI Pusat ya, Bapak Miftahul Ahyar, namun ada halangan. Saat ini tampaknya masih belum terhubung di Zoom. Dan kini kita sampai ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ilham Bintang selaku Ketua Pembina Yayasan Attabayun. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Pembangunan Bapak Marasati Siregar. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Miftahul Ahyar yang tersambungkan lewat Zoom. Hadir juga bersama kita Wasekjen MUI Pusat Bapak Dr. Ihsan Abdullah,
juga Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat Kiai Khalil Nafis. Yang saya hormati juga Koordinator Tim Hukum dari MUI Pusat Kiai Haji Saiful Anwar. Hadir bersama kita juga yang saya hormati Ketua Majelis Ulama DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua MUI Jakarta Barat Kiai Haji Abdurrahman Soheh, juga Wakil Ketua FKUB DKI Jakarta, karena Ketua FKUB-nya sedang dirawat. Kita doakan beliau segera bisa sehat. Kiai Haji Ahmad Astamar, dan juga Ketua FKUB Jakarta Barat Dr. Andes Muhammad Ujang Badri. Juga hadir bersama kita Pak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Uus Kuswanto, juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Bapak Abdul Aziz. Banyak di sini hadir para tokoh bersama kita. Ada Kiai Khotot hadir di sini, juga Pak Deddy Miswar, Bang Eka Jaya. Ada banyak yang mohon izin apabila tidak tersebut semua nama satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, hari Jumat, kita bisa bersama-sama hadir, diberikan kemudahan kesehatan untuk menjalankan niat kita. Satu, menjalankan kewajiban sholat Jumat, sekaligus menandai dimulainya pembangunan Masjid At-Tabayun di Taman Villa Meruya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa masjid memiliki peran. Satu adalah terkait dengan kegiatan ibadah, khususnya ibadah mahdhah, tapi juga masjid memiliki peran sebagai simpul kegiatan masyarakat. Insya Allah dari namanya Masjid At-Tabayun ini bisa menjalankan peran itu. Kalau kita lihat At-Tabayun ini artinya mencari penjelasan hingga jelas. Kalau dalam bahasa populernya sesuai miliknya Bang Ilham, check and recheck. At-Tabayun. Dan dalam istilahnya sesungguhnya bisa diartikan juga tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Betul ya kira-kira? Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, apalagi dalam hal hukum. Jadi Bang Ilham, prosesnya jadi panjang karena antum pilih namanya At-Tabayun, Bang. Karena At-Tabayun itu artinya tidak boleh tergesa-gesa, harus dikerjakan dengan benar, dengan tertib, dengan taat semua ketentuan. Karena itulah saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh penggagas dan semua yang berikhtiar. Semua ketentuan hukum dipenuhi dengan benar, dengan baik, dengan tuntas. Karena dengan cara seperti itulah maka perlindungan terkuat dari setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah adalah ketertiban pada prosedur ketentuan. Kalau tertib pada prosedur ketentuan, maka insya Allah tidak menimbulkan masalah. Tapi bila tidak tertib pada ketentuan, di situ ada potensi masalah. Dan saya terima kasih. Tapi begini, 3 tahun itu mungkin panjang bagi yang menjalani. Mungkin panjang, dari mulai 2018 sampai akhirnya 2021. Tapi nanti dalam sejarah perjalanan masjid ini, 3 tahun itu menjadi waktu yang amat singkat. Kenapa? Karena insya Allah tempat ini akan menjadi sumur pahala jariah yang aliran pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir kepada orang-orang yang memperjuangkan untuk bisa hadir masjid ini. Dan itu artinya harus dirawat dengan baik. Saya tadi mendengar tempat ini dirancang dengan arsitek yang maju. Kalau boleh nih,
Bang Marah, Bang Ilham, dan keluarga besar semua pengurus, izinkan saya mengusulkan agar ini bisa masuk green building. Tapi green buildingnya jangan tanggung. Green building itu ada yang level gold, ada yang level platinum. Insya Allah tempat ini harus green building level platinum. Artinya apa? Semua energi yang digunakan, saya dengar tadi, akan menggunakan surya panel untuk pembangkit listriknya. Airnya diolah 100%, di-recycle total, dimanfaatkan kembali untuk kembali ke tanah. Sehingga walaupun di sini ada gedung, tapi di sini tetap menjadi lahan yang hijau, yang ramah lingkungan. Jadi pesan pertama, jadikan tempat ini sebagai lahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, kita semua menyadari bahwa ini hidup di sebuah komplek, di dalam ruang bersama. Karena itu saya menganjurkan untuk pengelolaan speaker dikelola dengan benar dan baik. Kenapa? Karena kita prihatin sekali. Banyak tempat kalau ditanya harga rumah, kenapa harga rumahnya turun? Sebelah masjid, Pak. Kenapa harga rumahnya rendah? Ketika panggil asesor datang didiskon. Kenapa didiskon? Karena rumahnya sebelah. Harusnya rumah di sebelah masjid itu berkah. Rumah yang lebih dekat kepada masjid. Tapi kalau lihat harga pasaran, begitu rumah sebelah masjid harga nilainya langsung turun. Nah, kita tunjukkan di Taman Villa Meruya, di tempat ini pengelolaannya terutama parkir, sound system menunjukkan pengelolaan modern sehingga lingkungannya justru merasakan ketenangan, keteduhan dengan hadirnya masjid ini. Ini salah satu harapan dan kita ingin sekali bahwa keadilan itu ditegakkan. Kami selalu sampaikan, mengapa kita mau merdeka? Ini kebetulan pas bulan kemerdekaan. Karena kita ingin adanya keadilan. Dan keadilan ini artinya menempatkan sesuai dengan porsinya. Dan kami berharap dengan hadirnya masjid ini, maka warga yang membutuhkan, yang selama ini berapa? 30 tahun terjawab sudah. Insya Allah tempat ini sungguh-sungguh menjadi masjid di mana masyarakat akan bisa beribadah dengan tenang, lingkungan sekitarnya juga merasakan ketenangan, dan akhirnya tempat ini menjadi tempat simpul dari masyarakat di komplek ini. Kepada semua yang bekerja, saya ingin sampaikan terima kasih Bang Ilham, Bang Marah Sakti, dan keluarga semua yang menjadi inisiator, yang memulai kegiatan ini. Saya berharap kepada semuanya agar prosesnya nanti 3 hal dipastikan. Tepat jadwal, tepat biaya, dan tepat kualitas. Tepat jadwal insya Allah. Nanti kalau sudah jadi, kita hadir di sini untuk ikut sama-sama sholat tarawih di tempat ini. Kata Bang Ilham, akhirnya sholat tarawih rutin, karena isolasi plus ada masjid. Jadi lengkap bisa sholat di sini. Insya Allah kita hadir kembali, dan izinkan saya sampaikan terima kasih tim wali kota dan seluruh jajaran Kasbangpol dan FKUB. FKUB memberikan rekomendasi, dari rekomendasi itu kita bisa menyaksikan prosedur berjalan dengan baik. Suara adzan sudah terdengar, izinkan saya mengakhiri sambutan pada kesempatan hari ini. Kita doakan insya Allah ini semua berjalan lancar, dan semua yang bekerja bersama di sini catat sebagai amal soleh, amal jariah bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Selanjutnya setelah azan kita ikuti acara peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti. Untuk itu silakan mari kita ikuti dulu azan. Kami mohon hadirin duduk dulu, dan kita sampai kepada acara inti, yaitu peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayun dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur DKI Jakarta. Kami mohon hadirin untuk tetap di tenda karena akan dilanjutkan dengan sholat Jumat. Jadi hanya kepada Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan, Bapak Haji Ilham Bintang,
Bapak Haji Marah Sakti Siregar, Bapak Haji Apang Taufik dan Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto untuk melakukan seremonial penandatanganan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayun dan penandatanganan prasasti. Kepada hadirin kami mohon untuk tetap berada di dalam masjid. Selain karena alasan protokol kesehatan, juga kita akan segera menjalankan ibadah sholat Jumat. Ya, inilah detik-detik peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayun oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Ya, inilah peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur DKI Jakarta yang mendukung ya pembangunan Masjid At-Tabayun ini, yang merupakan masjid yang sangat didambakan oleh warga Meruya, khususnya warga Muslim di sini. Ya, luar biasa. Baik hadirin, dengan demikian usai sudah acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayun dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur DKI Jakarta, dan kita akan segera mengikuti ibadah sholat Jum'ah ya secara berjamaah. Saya Rahma Sarita dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, singkat saja Pak Anies. Singkat saja ini terkait pembangunan Tabayun ini, kan ini RTH, ini kenapa Pak Anies kok berani begitu? Semuanya ada ketentuan, ini bukan subjektif, kemudian selera, ini semuanya ada ketentuannya, dan pemerintah itu kalau bekerja mengikuti semua peraturan. Jadi di Masjid Tabayun ini ketika pengurusan makanya panjang, karena semua prosedur diikuti, dan kami di Pemprov DKI Jakarta sudah sampai kepada kesimpulan bahwa semuanya jalankan dengan benar, karena itulah izin prinsipnya keluar, karena itulah IMB-nya keluar, dan hari ini dimulai pembangunan. Dan Anda di PT UN kan ini bagaimana nih? Banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu digugat oleh warga, dan itu adalah hak dari warga. Warga memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Dan kalau tidak menyetujui memutuskan menggugat, maka kita juga harus menghormati. Jadi kita hormati hak warga dan nanti kita tunggu keputusan dari hakim. Nggak khawatir berkembang menjadi isu SARA? Kita lihat ini sesuai ketentuan aja. Oke, makasih Pak Anies. Kalau sudah digugat, biar proses Kalau belum digugat, kita ngobrol. Tapi kalau udah proses gugat, maka kita hormati. Nah, justru kita juga kaget Pak, sampai hari ini kan belum ada keputusan dari pengadilan. Kenapa kita nggak kita minta audiensi dari Pemprov DKI sampai sekarang kan tidak pernah. Jadi gini, kalau sudah ada kita menghormati proses hukum, karena sudah menjadi proses hukum dan pengadilan, biarkan itu proses, maka dan kita hormati nanti hasilnya. Kan begitu ya kira-kira. Kalau itu belum menjadi proses pengadilan, maka kita ngobrol. Kita ngobrol, kita bisa selesaikan lewat musyawarah. Tapi karena ini sudah menjadi proses hukum, apapun obrolan kita, keputusan tetap di tangan hakim. Iya, apapun keputusannya Bapak juga nanti nggak masalah ya. Kita semua mengikuti prosedur. Oke, kalau gitu Pak. Ya, mungkin